Buat bonsai kali ini saya ada di tempatnya Mas Rino. Wah, alhamdulillah dikasih kesempatan luar biasa ke tempatnya Mas Rino. Hari ini ada tema menarik. Sebetulnya saya naksir ininya nih, naksir pot relief ya. Karena tadi seharian kita kemarin seharian saya sama Mas Rino sama Pak Edi sampai kemeringet ya Om. Kemeringet nih ngurusin pot relief karena repoting. Hari ini saya ketemu lagi nih dengan Mas Rino. Ini nih hasil karyanya ini nih. Jadi kapan-kapan boleh nge-review ya Om, teknisnya. Nah, kali ini ada yang sesuatu yang ini ya, ini pot relief atasnya ini serut jauh. Tadi kita ngobrol serut ini reposisi. Jadi ini reposisi itu ini berubah dari ketika apa namanya dari asalnya, nanti ada before-nya. Jadi itu sahabat bonsai, openingnya kita lanjutkan obrolan malam hari ini dengan Mas Rino. Bukan bikin ya Om, pot relief ya Om. Sekaligus nanti ya kalau mau request atau minta dibikinin atau diskusi tentang pot relief langsung ke TKP aja. Jalan apa ya Om? Jalan Silsidah, Cilacap. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan obrolan kita. Kita langsung kepada Mas Rino, suruh ceritain aja ya. Ini gimana cerita? Om ceritain Om, pohonnya Om. Tadinya gimana Om ini? Awal saya dapat pohon ini itu bentuknya belum seperti ini, masih rimbun, masih banyak banyak daunnya, rimbun lah. Rimbun ya. Cuma posisinya itu bukan seperti yang sekarang ini, akan tetapi dia lebih condong batang utama ini condong ke belakang, plus minus 20 sampai 30 derajat lah kemiringannya. Berhubung setelah saya lihat-lihat, tak pikir-pikir, akhirnya tak reposisi, tak rubah, walaupun sedikit. Kalau untuk sebuah bonsai itu sangat mempengaruhi, tergantung selera kita masing-masing. Kalau menurut selera saya ya seperti ini, akhirnya yang tadinya batangnya ke sini kita berubah, tak reposisi, tak berdiri tegak. Tujuannya untuk penyeimbangan antara mahkota sub 1, sub 2 dan seterusnya. Akhirnya tak tegakkan. Setelah itu tak coba-coba, tak berdiriin, tak lihat kayaknya kok chaos. Akhirnya tak tetapkan seperti ini. Ini apa? Bunjin. Bunjin. Om tanya Om. Yuk. Artinya gini, ini tadinya ke sana ya. Nah, ini kan, nah ini ke sana, tadi ke sana ya. Terus jangan lebih ke depan kan, dengan harapan ini berarti ini bicara gerak dasar ya Om. Nah pertanyaan saya gini, seberapa pentingnya gerak dasar dalam sebuah ini kita bicara masalah selera ya, selera dulu, seneng. Nah ini menurut jadi gimana gerak dasar ini? Secara jangan melihat bahan bonsai, seberapa penting gerak dasar? kalau menurut saya yang namanya bahan bonsai, gerak dasar bisa dikatakan 90%. Nyawa ya, nyawa ya. Estetikanya di situ, dapetnya di situ. Setelah kita tahu gerak dasar dari bahan, kita tentukan arah atau muka untuk pandangan depan. Begitu juga reposisi kanan kirinya. Kalau sudah ketemu, tinggal ke Penyelesaian yang lain ya. penyesuaian yang lain antara cabang, batang cabang dan anak cabang dan seterusnya, itu tinggal menyesuaikan. Yang utama ya gerak dasar. Jadi kita bicara masalah gerak dasar. Karena gerak dasar itu adalah 90% dari ibarat ini Om. Kalau saya lebih paling ini frame ya, kan frame ya. Ketika itu menjadi frame, gerak dasar awal yang dengan ke sana itu kurang cocok ya. Ya, kalau secara selera kan kita bisa selera. Nah, Jadi kan dengan gerak dasar ini lebih cenderung ke bunjin sehingga jenengan
Nah, merubah ini ya. Nah, Kepentingannya itu ya, merubah reposisi ya. tujuannya itu. Tujuan itu ya. Itu teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan satu hal yang baru terkait gerak dasar, bahwa gerak dasar itu 90% dari pembentukan selanjutnya. Nah, saya tanya lagi Om. Tadi gerak dasar. Nah, imajinasi. Seberapa penting imajinasi ini dalam sebuah bonsai? Kalau kita bicara imajinasi itu nggak ada habisnya. Iya. Mungkin hari ini Tapi penting nggak? Iya, sangat penting. Iya. Hari ini kita berimajinasi seperti ini. Mungkin 3 bulan atau 1 tahun ke depan sudah berubah. Berubah ya. Yang namanya imajinasi orang, entah dapat referensi, lihat dari YouTube, dari Google atau dari apa, bisa berubah imajinasi kita. Oh. Otomatis ketika imajinasi berubah ya gerak dasar apa? Ya berarti fleksibel. Nah, Oke, ini teman-teman, ini satu hal yang luar biasa yang dapat saya diskusikan. Kita bicara bonsai dari sudut pandang diskusi ya, artinya di sini ada hal yang menarik dari ini ya, dengan kita bicara masalah teknik. Jadi bukan teknik tapi selera. selera. Kalau selera. Seleranya Mas Rino. Mas Rino ini unik bagi saya. Makanya saya tertarik, sebenarnya saya nak ini. Tapi karena udah kadung di wedangi ini, disuguhi ini, ya tak hajar sekalian supaya kita saling tukar imajinasi. Saya senang imajinasi, cakep. Thank you. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ngobrol santai saya dengan Mas Rino. Tadi kita bicara masalah imajinasi, kita bicara masalah gerak dasar. Saya mau nanya lebih detail dengan pohon ini, Mas Rino. Ini reposisi sudah, gerak dasar sudah, imajinasi jenengan sudah sehingga ini menjadi satu start awal nih di pohon, ketika pohon ini menjadi milik jenengan, kerennya sedemikian rupa. Progres ke depan apa Om yang masih belum puas di pohon ini? Ada program apa lagi ke depan ini Om? Untuk ke depan kita tinggal penyesuaian untuk perantingan, anak ranting dan cucu ranting dan seterusnya. Oh, gitu masih ya? panjang karena Ya. yang namanya bonsai itu kan nggak ada habisnya. Ketika kita memiliki yang sudah bagus, pasti suatu saat bisa berubah karena Dinamis ya. Artinya gini Om, ini gerak dasar, naik ke atas, itu. Saya seneng nih, ini ngepen banget, seneng, seret. Nah sampai ke arah mana ya? Kalau lihat dari sana, nah ini aja nih. Seret, ini berarti anak cabang ya Om? bukan. Iya, Kalau menurut saya iya. dari akar, batang. Ya, kalau batang itu terusnya ke sini. Kalau ini udah termasuk cabang. Oh. Karena arahnya ke atas ya. Ini tergolong batang Utama ya. Nah, kalau ini udah cabang. Oh, jadi pada percabangan ini utama tetap. Ini berarti udah nyampe ke cucur ranting udah belum? Belum ya. Anak ranting ya. Anak ranting. Artinya nanti kalau jangan bicara Mas Sopo guys, sampai cucur ranting, buyut, cangga, wareng ya. Mungkin ya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ya, gitu ya. Satu Om, ini gerak batang ya. Gitu. Ini ada sesuatu yang unik Om. Anggap ini view depan. Kalau jenengan tadi bicara masalah akar. Akar kalau menurut saya berapa penting akar Om? Artinya 100% penting. Penting ya. Kalau nggak ada akar nggak hidup. Nah, tadi bicara masalah penting ya. Terus bicara masalah kalau dikatakan akar ini dengan komposisi gerak dasar. Ini sih hanya pendapat saya loh. Maksudnya visioner saya, visi saya melihat ini ya. Ini katanya kayak ada janggal ya. Maksudnya termasuk ganggu kayak ini. Yang ini nih, di sini. Dari gerak dasar ini apa? Ya setiap orang mempunyai apa ya? Imajinasi. Pendapat. Imajinasi pendapat lah. Pendapat yang berbeda. Mungkin ada sebagian orang yang mengharuskan ini harus dipotong. Tapi kalau menurut saya nggak seperti itulah. Kalau kita masih bisa pertahankan, maka tidak. Iya. Karena tujuan mempertahankan akar ini tujuannya juga banyak. Karena masih butuh untuk nutrisi
segini banyak daun, misalkan kalau udah tumbuh daun kan otomatis membutuhkan nutrisi yang lumayan banyak. Kalau misalkan ini dipotong, kasihan ya. kasihan. Oh, tapi secara estetika sebetulnya ada alternatif ya. Untuk view depan karena ini depannya mana Om? Ini ya. Coba ya. Ini tahu teman-teman ya. Kita perhatikan ya, kenapa dia depan. Nah, ini di belakang ya Om. Ini belakang nih teman-teman nih. Ini berarti nggak dapat banget ya Om. Kalau ini dari belakang ya. Kalau ini buat Di depan maksudnya? Sebenarnya ya bisa, cuma kurang cocok. Kurang kewas ya. Nah, kalau dari perakaran itu bagus sebelah sini yang buat depan. Dan juga ini ada cabang Ke depan ya Om. ke ya mendorong ke depan lah. Kalau misalkan ini buat depan sebenarnya sih nggak apa-apa, cuma lebih bagus buat background belakang, buat penyeimbang mahkota dan penyeimbang sapi yang lainnya. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Nah, ini depannya gini ya. Oke, jadi nanti gini teman-teman. Ini buat nanti ada sesuatu yang karena ini memang fungsional, lebih kepada fungsionalnya. Artinya fungsional akar ini sangat dibutuhkan mengingat tuh. Wah, masih butuh panganan, makanan ya. Kalau ibaratnya sewa alternatif estetika kita ambil dan ini potong kasihan. Tapi ini karena ada alternatif dipakai juga cantik, enggak juga nggak masalah. Tapi ini lebih dipertahankan ya Om. Terus lanjut, saya tertarik dengan pohon ini, pot ini nih. Kalau tadi saya review dengan Pak Edi itu memang beliau itu diskusi dulu, artinya antara pohon, karena ini sebelumnya, saya tanya dulu sebelum ke pot itu, seberapa pentingnya pot dengan bonsai itu sendiri Om? Bentuk pot Bisa dibilang 50-50 lah. Oh gitu? Juga penting. Fungsinya keserasian. Keserasian ya? Nah, bagaimana menyerasikan antara pohon dan wadah. Wadah itu ya bisa karo ember, bisa karo kandi. Iya. Tapi kalau saya memilih pot berbentuk radian. Oh, berarti sebetulnya pot pun penting ya? Penting. Nah teman-teman, tahan dulu, jangan dijelasin dulu. Jadi kita bicara pentingnya pot bagi estetika sebuah Keserasian pohon. Oke sahabat bonsai, kita lanjutkan ngobrol santai saya dengan Mas Rino. Mas Rino ini spesialis pot relief ya, artinya spesialis ini tentunya ada proses belajar panjang ya. Berapa tahun tuh belajar pot ini? Sebenarnya nggak ada yang spesialis, semua orang bisa. Bisa ya, Tergantung artinya bisa mau apa belajar. enggak. Berapa tahun? Ada setahun? Kurang lebih. Setahun ya, alhamdulillah. Mas Robi, nah dari Sidarja salam, ini dari Cilacap para temen nih. Jadi gini yuk, tadi seberapa penting banget pot. Nah, kita bicara masalah komposisi. Jadi komposisi antara bonsai dengan pot itu, kalau dalam sudut pandang jenengan, bagaimana? Kewase menurut jenengan, kita bicara masalah kewase wit dengan pot, gimana? Pertama yang diperhatikan kalau menurut saya, selera saya kurang lebihnya tinggi pohon dibagi 3. Tinggi pohon dibagi 3. Nah, jadi plus minus buat pot. Potnya, pot dari bottom apa dari ini ya, dasar ini ya? Berarti kita bicara masalah kewas ya, pot itu sepertiga dari tinggi ini ya. Itu bonsai apapun, artinya formal semua. Entah formal, pokoknya kecuali apa? kasket. Oh kasket. Oh iya kasket, iya. Itu harus tinggi. Karena dia, iya. Dan semua menggantung juga sama ya. Menggantungkan kasket. Kasket ya. Terus gini dong, kita bicara masalah tinggi, kalau lebar sebaiknya gimana? Kalau Ini lebar ini ya, lebar ini apa yang diperhatikan? Penyesuaian antara hasil akhir, misalkan bonsai ini sudah benar-benar jadi, itu seperti apa dan lebarnya seberapa. Buat perbandingan, misalkan kayak ini kan masih jauh, kurang lebih kan ini masih harus keluar ke sini sampai untuk pembuatan ranting dan lain-lain kan masih butuh panjang. Nah, penyeimbangan antara segitiga dari pohon itu di ujung akhir buat patokan
Oh, Kalau menurut ini saya. ya. Artinya Tapi bikin juga gini Om, tergantung dari pohon. Oh. Nah, misalkan kayak selenting itu udah pasti apa daun batang lebih jauh dari pot. Tapi kalau untuk gaya seperti ini bunjin tak bikin seperti itu. Seolah-olah tetap membentuk segitiga tidak jauh dari ujung pot. Pot paling ujung ini ya. Walaupun dalam artian untuk media nggak sampai ujung nggak apa-apa. Masalah ya. Padahal pot relief kita bicara pot relief ya. Asli gini, berarti sebetulnya jenengan bikin pot ini berdasar timbangan pohonnya dulu ya. Iya. Pohon apa yang mau ditanam, berapa dimensinya segala macam, baru jenengan bikin pot. Iya. Oh. Akan lebih enak kalau kita tahu pohonnya, kita lihat pohonnya, kita ukur pohonnya, baru kita Bikin. aplikasikan Ke pot. ke pot. Iya. Dan hasilnya juga lebih pas ya Om dibanding gawe pot dhisik baru golek tanduran langil ya. Jadi gitu teman-teman tipsnya ketika jenengan mau bikin pot relief, kita pot relief loh ya. Karena ini pot relief kan ada detail, ada dimensi, ukuran dan segala macam supaya ngepas. Kita kan supaya ngepas ya Om, supaya ngepas dengan selera itu ya memang harus apa namanya ya terakhir gitu loh, bukan potnya dulu, ya tandurannya dulu. Wah luar biasa banget ini. Sebenarnya banyak yang mau tanyain, tapi karena apa namanya saya bingung ini di sini mau bertanya apa. Tapi Biasa baik Om, biasa baik. sudah terwakili lah semuanya. Nextnya saya cuma punya PR satu dan suatu saat tadi kepengen deleng ki guleng gawe kayak apa, kepengen tahu bikinnya bagaimana ini satu saat. Karena di atas itu ada yang bahan mentahnya ada, nanti kita coba kelak, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk nge-review teman-teman. Tapi hari ini saya ada yang istimewa teman-teman, dapat banyak ilmu dari Mas Rino, banyak masukan. Bukan ilmu, saya nggak punya ilmu. Imajinasi, belajar beri ilmu imajinasi. Kan Mas Rino. Jadi terima kasih Mas Rino, sepurane ini malam-malam mengganggu istirahat. Nanti akan kita mau lihat-lihat yang lain ya beliau. Nah, nanti akan kita ada surprise lain yang akan kita lihat di tempatnya Mas Rino Jalan Sisidah. Jadi mungkin untuk apa namanya reposisi apa ini serut ya kayak bunjin hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Kita lanjutkan next video. Thank you. Terima kasih Mas Rino.